Dinda, selama ini aku diam mendengar mereka mengatakanku, tapi ini sudah kesekian kali seakan kata-kata itu sudah melekat di lidah mereka. Bahkan di depan umum, tak sekanya mereka berucap, kesabaranku ada batasnya. Jika selama ini aku diam, itu juga karena aku malu. Aku malu, Kak Murni, ucapku. Sekarang, lupakan masa lalu. Jika ingin mengurus surat cerai, cepat lakukan. Angga bukan lelaki yang baik. Ia kasar dan egois. Sebentar saja, Kak Murni bisa menilai. Kak Angga mencaciku di depannya. Wajar, ia ikut kesal. Mana ada kakak yang ingin melihat adiknya dikasari meskipun itu suami adiknya. Lah, ini hanya mantan suamiku. Ya kak, besok aku urus, jawabku sambil melangkah menuju kamar. Ku tutup pintu kamar, lalu meletakkan tas di nakas, membaringkan tubuh di ranjang. Lelah, seharian kerja ditambah dengan kejadian hari ini. Ku pejamkan mata, berusaha ingin tidur. Ponselku berdering, mata belum terlelap. Segera ku ambil ponsel dalam tas. Kulihat ada pesan WA dari Pak Ridwan. Astaga, aku belum balas pesannya. Gumamku menepuk jidat. Aku baru teringat tadi Pak Ridwan menanyakan apakah aku sudah makan. Ku buka WA Pak Ridwan. Lupakan tentang WA ku barusan. Anggap saja salah kirim. Dek, jantungku merasa tak enak membacanya. Aku lupa karena setelah sampai di rumah aku dihadapi masalah Anggi. Lagian tadi ada Kak Yuda. Ku balas WA Pak Ridwan. Maaf Pak, tadi aku di rumah sakit, ada sedikit masalah. Pesanku dibaca, lalu segera dibalasnya. Siapa yang sakit? Mantan kakak iparku. Mantan kakak ipar? Iya. Oh iya Pak, aku sudah makan. Pertanyaan di WA-nya tadi baru ku jawab. Telat kasih tahu, tapi nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa besok di kantor. Aku tersenyum membaca WA-nya. Sedikit kaku, tapi berusaha akrab. Oh Pak Bos, kalau suka bilang aja. Tapi ini masih gengsi. Beginikah sikap seorang bos? Sepertinya aku berhasil memikat Pak Ridwan. Mungkin. Kulihat lagi layar ponselku. Ternyata ada juga WA masuk dari Kak Yuda dan Kak Angga. Dua mantan dengan versi berbeda mengantri di WA ku. Ku buka WA Kak Yuda terlebih dahulu karena ini lebih membuatku penasaran. Sudah tidur Din, besok pagi ku jemput ya. Kak Yuda, perhatian ini membuatku berbunga-bunga. Ia sangat tahu cara menyenangkan hatiku. Tutur bahasanya lembut. Ku balas WA Kak Yuda. Ini mau tidur, tidak usah repot Kak Yuda. Tidak ada yang direpotin. Seandainya apa? Tidak jadi. Besok aja ngomongnya. Ya udah, aku tidur dulu. Enggak, ucapin selamat malam atau apa kek? Kita bukan anak kuliah lagi, Kak. Oke. Semoga mimpi yang indah. Aku tersenyum membaca WA Kak Yuda. Situasi ini mengingatkan aku masa-masa pacaran dulu dan kini ia datang lagi. Kini WA mantan suamiku yang kubuka. Din, maafkan aku. Mataku membulat membaca WA Kak Angga. Maaf,
Apa aku tidak salah baca? Aku menamparnya dan ia minta maaf. Ini terlihat aneh. Tidak mungkin dalam waktu cepat ia berubah. Baru hitungan jam, pesan WA Kak Angga tidak kubalas. Rasa sakit hati belum hilang. Kata-kata wanita masih terngiang dan ini sulit kulupakan. Ku matikan ponsel lalu ingin tidur. Aku akan fokus ke karir. Masalah kaum Adam ku kesampingkan dulu. Tapi andaikan waktu bisa diputar, aku ingin kembali ke masa sebelum menikah. Aku akan memilih menolak Kak Angga meskipun ia memohon. Jika itu terjadi, rasa sakit ini tak akan membekas. Luka ini terasa dalam karena pilihanku menerimanya disia-siakan. Bohong jika aku tidak terluka. Din, ada Garah mencarimu. Kak Murni muncul di ambang pintu kamarku. Kak Yuda, tanyaku kurang yakin. Gara, kok bilang Yuda? Loh, bukannya Kak Yuda yang ingin menyebutku. Kok berubah menjadi Kak Gara? Ngapain Gara mencarimu? Kak Murni masuk dan duduk di tepi ranjang. Aku juga lagi mikirin itu, Kak, jawabku sambil mengambil tas. Din, firasat kakak mengatakan Gara punya maksud lain deh. Jiwa detektif Kak Murni melonjak. Jangan mikir yang macam-macam, Kak. Lagian, aku juga tidak suka ia datang. Ribet berurusan sama Anggi Angga. Ini karena Kak Gara kesini. Kalau punya maksud lain, jawab yang tegas. Jangan biarkan hingga menjadi masalah. Iya, aku keluar dulu. Mana tahu memberi kabar tentang Anggi. Apa urusannya sama kamu? Toh Anggi bukan siapa-siapa juga. Pasti ada maksud lain. Mata Kak Murni menyipit selidik. Nggak tahu, Kak. Biar ku temui dulu, ucapku. Lalu melangkah keluar. Mata Kak Murni melihatku seperti tersangka. Lagian siapa juga yang minat sama suami Anggi? Oga deh. Sampai depan pintu, kulihat Kak Gara duduk. Ada apa, Kak? Tanyaku berdiri di ambang pintu. Kak Gara bangkit, lalu ia berdiri di depanku. Din, aku... Kenapa respon Kak Gara beda dari biasanya? Ia ingin berucap tapi ragu. Ada apa, Kak? Ada masalah dengan Kak Anggi? Mungkin hari ini ia sudah pulang dari rumah sakit. Tapi bukan itu masalahnya. Jangan sampai kedatangan Kak Gara bikin masalah baru. Aku harus cari cara membuatnya agar jangan menemuiku lagi. Tidak nyaman dikunjungi suami orang. Namaku bisa tercemar karena status janda. Takutnya dibilang pelakor. Ku antar kerja ya. Sikap Kak Gara terlihat ada maunya. Tidak usah, Kak. Kak Gara ada perlu apa? Oh Tuhan, jauhkan aku dari Anggi dan suaminya. Amin. Aku sudah menceraikan Anggi semalam, ucap Kak Gara. Apa? Tentu ini membuatku terkejut. Mudah sekali Kak Gara menceraikan Anggi, padahal Anggi masih di rumah sakit. Kenapa pernikahan seperti mainan? Kata cerai terdengar mudah dan hal biasa. Iya, aku sudah menceraikan Anggi. Kamu tahu gimana Anggi? Aku tak tahan dengan ocehannya. Aku merasa tidak dihargai. Tapi bukan gitu juga, Kak. Selagi bisa diperbaiki, kenapa harus cerai? Jika tidak dihargai, apa gunanya rumah tangga ini?
pulang serasa neraka. Teringat saat Kak Angga menceraikanku. Aku merasa tak berharga, hingga mudah sekali ia melepaskanku. Tak dipungkiri, sakit hati, sedih kurasakan. Apakah ini juga yang dirasakan Anggi sekarang? Din, seandainya aku mengejar cintaku, apakah aku salah? Waduh, kenapa juga menanyakan ini? Kak Gara bikin ribet. Aku tak punya waktu meladeni curhatannya. Aku harus ke kantor. Kak Gara, aku harus ke kantor. Maaf ya, sepertinya aku bukan tempat yang cocok buat masalah ini. Ku antar kerja ya. Tawaran datang lagi. Gimana cara menolak secara halus? Ada rasa tak enak juga. Nggak usah, aku punya ojek langganan. Jawabku terpaksa senyum. Sekalian aku juga berangkat kerja. Yuk, Kak Gara masih kuku agar mengantarku. Kak Gara, tolong jangan tersinggung. Tidak enak dilihat orang. Kejadian semalam sudah membuatku jadi bahan gunjingan tetangga. Aku malu, Kak. Jika gunjingan tetangga kita benarkan, gimana? Astaga naga, ini nih yang bikin aku pusing. Maksud Kak Gara, jangan sampai bilang suka. Jangan. Aku mencintaimu dari dulu, Din. Bahkan saat kita masih kuliah dulu. Jawab Kak Gara. Tuh kan, yang kutakutkan diucapkan juga. Bukan kata suka, tapi cinta. Kalau begini, aku harus tolak tegas. Aku tak punya hati ataupun niat menjalin hubungan dengan mantan suami dari mantan kakak iparku. Jujur, aku cemburu melihatmu bersama Yuda dulunya. Dan aku bersyukur Angga menceraikanmu, sambung Kak Gara. Sudah siap, Din? Ayo kita berangkat. Tiba-tiba Kak Yuda datang dan melangkah mendekat. Mungkin percakapan kami tidak terdengar. Bicara dengan Kak Gara, tidak kulihat kedatangan Kak Yuda. Kak Gara memalingkan muka ke belakang. Hei, Yud, siapa Kak Gara? Gar, gimana kabar Anggi? Tanya Kak Yuda ke Kak Gara. Kami sudah cerai, Yud, jawab Kak Gara. Tidak terlihat penyesalan di matanya. Loh, bukannya semalam di acara alumni? Belum selesai Kak Yuda melanjutkan kata-katanya, kami berpaling ke arah jalan. Ada mobil mantan suamiku datang. Setelah parkir, Kak Angga keluar dan melangkah mendekat. Oh Tuhan, aku bisa telat ke kantor. Mudah-mudahan kedatangan mantan suamiku tidak buat keributan. Lagian masih pagi. Jadi ini maksudmu menceraikan kakakku? Ucap Kak Angga sinis melihat Kak Gara. Sangat terlihat ia tidak menyukai keberadaan Gara di rumahku. Jangan ikut campur urusanku. Kamu bukan siapa-siapaku, jawab Kak Gara lantang. Aku sangat mengerti kenapa Kak Gara tidak menyukai Kak Angga. Mulut mantan suamiku pedas sama seperti kakaknya. Mentang-mentang sudah menceraikan kakakku, kamu bebas mengejar Dinda. Kak Yuda langsung menatap Kak Gara setelah mendengar ucapan Kak Angga. Terkejut, mungkin itu yang dirasakan Kak Yuda. Selama ini Kak Yuda dan Kak Gara sahabat di masa kuliah. Lah kamu, Kak Angga menunjuk Kak Yuda, mau mengejar istriku juga. Kami belum resmi cerai. Punya malu nggak mengejar istri orang? Istri? Otak mantan suamiku kongslet nih. Sudah menceraikanku,
masih juga bilang aku istrinya. Apalagi maunya, dikiranya aku barang, bisa cerai dan rujuk semau hatinya. Maaf, bukankah kalian sudah cerai? Tanya Kak Yuda, santai dan sopan. Kami akan rujuk. Lagian hanya talak 1, jadi kalian jangan ganggu Dinda. Ia istriku. Punya hak apa Kak Angga mengatur hidupku? Tunggu, sudahlah Kak. Siapa bilang aku mau rujuk? Justru aku akan ke pengadilan mengurus surat perceraian kita. Tolong jangan ganggu aku lagi, ucapku kesal. Enak saja bilang rujuk. Itu makanya, bicara dipikirkan dulu. Rumah tangga bukan mainan, sehingga ucapan cerai sangat mudah terucap. Jika penyesalan terjadi, semua sudah terlambat. Kini kamu menyesal menceraikanku. Sikap mantan suamiku yang membuatku tidak ingin rujuk. Wanita perlu dihargai, terutama dalam berucap. Pagi-pagi bikin ribut saja mantan suamiku. Aku sudah dicerai, tapi sikapnya seolah aku masih istri sah. Lah ini, Kak Gara ngapain juga berkunjung? Hidupku sudah ribet. Ditambah lagi. Kata Kak Murni harus lebih tegas. Kalau Dinda sudah dicerai, ia berhak menentukan pendamping hidupnya. Lagian keputusan bukan di tanganmu, ucap Kak Yuda melihat ke Angga. Aku tidak butuh pendapatmu, sanggah Kak Angga angku. Kenapa mereka semua di depan rumahku? Seperti demo saja. Aku harus buat demo ini bubar. Malu dilihat tetangga jika terjadi keributan lagi. Kak Angga, tolong jangan campuri hidupku lagi. Kamu sudah menceraikanku, dan aku tidak ingin rujuk, ucapku tegas. Tapi Din, ini hanya salah paham. Kita bisa perbaiki, jawab Kak Angga. Ternyata ia terlambat sadar. Ini bukan masalah salah paham di antara kita, tapi sikapmu yang tak bisa aku terima. Kak Angga terdiam dan tetap menatapku. Lalu aku berpaling ke Kak Gara. Kak Gara, sebaiknya kakak jangan mengunjungiku dalam bentuk apapun. Tolong mengerti aku. Aku tidak ingin dengan statusku orang memandang rendah. Dinda, aku... Baiklah, aku mengerti, jawab Kak Gara pelan. Lalu ia berlalu pergi tanpa permisi. Aku tahu ia memendam kekecewaan. Kak Yuda terdiam menatap sahabatnya, namun Kak Gara sama sekali tidak menoleh padanya. Apakah sudah ada penggantiku? Tiba-tiba Kak Angga bersuara. Ini bukan masalah ada atau tidak, tapi aku terlanjur terluka atas semua ini. Dan Kak Anggi, ia berhasil menyingkirkanku. Tapi aku tidak marah. Justru aku berterima kasih. Dinda, kali ini kulihat mata Kak Angga berkaca, menatapku. Mungkin ini yang dinamakan penyesalan. Aku menang tapi kalah dalam mengobati luka. Aku merasa dicampakkan dan dipermalukan. Hidupku merasa dipermainkan. Entah kenapa mantan suamiku seperti menyadari kesalahannya. Tapi caranya menatapku tidak dalam emosi seperti biasa. Tanpa berucap, Kak Angga melangkah pergi. Terlihat ia terluka atas penolakanku untuk rujuk. Aku harus menyelesaikan masalah hidupku. Mungkin jodohku dengan Kak Angga hanya sebulan saja. Apakah sekarang aku bisa mengantarmu kerja?
Tanya Kak Yuda. Kak, aku butuh waktu karena aku mengerti. Aku tidak akan memaksamu menjawab sekarang. Aku salah karena tidak memberi kabar dulunya. Aku punya alasan, Din. Jujur, rasa itu masih ada. Tapi aku butuh waktu untuk menikah lagi setelah masa idah. Aku harus mengenal lebih dalam sikap pendampingku kelak. Rumah tangga tidak cukup dengan hanya bersatu dua perasaan, tapi harus ada saling menghargai. Dulu Kak Angga tampak sempurna hingga aku menerimanya. Mungkinkah ini risau yang belum berkesudahan? Ku terima tawaran Kak Yuda mengantarku ke kantor. Semua ku lakukan karena aku ingin mengenalnya lagi. Sekarang aku akan mencoba buka lembaran baru. Apakah itu nantinya Kak Yuda atau entahlah. Saat ini Pak Ridwan belum ada kejelasan, hanya sebatas pesan WA saja. Aku tidak menyangka Gara menceraikan Anggi, ucap Kak Yuda sambil menyetir. Aku hanya menanggapi dengan senyum kecil. Kenapa Gara mengunjungimu pagi ini, Din? Hanya menanyakan kabar, Kak, jawabku. Sebenarnya ada maksud lain, tapi tidak ada gunanya aku membahas itu. Kok aku merasa Gara? Tanyakan aja ke Kak Gara. Toh Kak Yuda sahabatnya bukan? Aku hanya menolak menjelaskan sesuatu yang tidak penting. Biarlah cerita itu terungkap bukan dari mulutku. Dari dulu tidak berubah. Apa? Aku tahu Gara menyukaimu. Bahkan dari dulu. Kak Yuda mau menguji atau bagaimana? Sudah tahu, masih juga bertanya. Kenapa Kak Yuda tanya lagi? Kupalingkan mata keluar kaca jendela. Aku hanya ingin dengar darimu. Penting, karena aku ingin tahu perasaanmu ke Gara. Mendengar ucapan Kak Yuda, mataku langsung berpaling melihatnya. Tapi tanpa kamu jawab, aku sudah tahu jawabannya, sambung Kak Yuda sambil tersenyum. Tidak ada gunanya membahas Kak Gara. Perasaannya padaku bukan salahnya. Cinta datang dan pergi di luar kendali manusia. Jika ia punya rasa cinta padaku, kenapa harus menyalahkan? Sampai depan kantorku, mobil parkir di tepi jalan. Terima kasih Kak, ucapku, lalu ingin membuka pintu. Tunggu, Din. Ya, nanti aku jemput. Tidak usah, aku belum tahu pulang jam berapa. Bisa jadi aku lembur, Kak, jawabku. Oke, jawab Kak Yuda menatapku, lalu aku keluar dari mobil. Bersambung.